Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang bagaimana Islam menghadapi tantangan globalisasi dan kontribusi Islam dalam peradaban dunia. Dengan anggota kelompok yaitu Apriati Kalimatus Sadiah dengan NIM 3, Delma Aziza Wahyu dengan NIM 15, Syarima Rahmadani dengan NIM 25, Indi Silwa Rohmadana dengan NIM 57, Eka Novita BR Purba dengan NIM 59, dan Zulaika Permata Mulia dengan NIM 63. Yang pertama yaitu Islam menghadapi globalisasi. Yang pertama dalam bidang ekonomi. Dalam menyikapi globalisasi ekonomi yang merupakan bagian dari realitas saat ini, Islam sebagai sebuah ajaran moralitas memberikan batasan-batasan agar tidak terjadi eksploitasi antara manusia yang satu dengan yang lain. Islam menghendaki persamaan atau musyawarah atas prinsip harta tidak hanya beredar di kelompok-kelompok tertentu saja. Perilaku ekonomi Islam bertujuan untuk menyejahterakan semua pihak. Prinsip utama dari ekonomi Islam di era global adalah tauhid, keesaan dan kedaulatan Allah. Konsepsi ini menuntut adanya kepatuhan terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan tanpa syarat. Dalam konsepsi ini, eksistensi manusia dipersatukan dalam ketaatan kepada Allah yang akan berimplikasi pada aktivitas ekonomi, yaitu tidak ada diskriminan. Yang kedua yaitu keadilan. Hal ini penting karena keadilan menjadi satu titik tolak dalam membangun kesejahteraan hidup. Dari sini akan muncul kedinamisan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga yaitu tanggung jawab. Dalam prinsip ekonomi Islam, setiap pelaku ekonomi harus bertanggung jawab, baik dari sisi ekses ataupun aktivitasnya kepada diri sendiri dan masyarakat ataupun bangsa. Demikian juga tidak diperbolehkan terjadi kerusakan ekologi sebagai akibat manfaat teknologi yang berlebihan. Prinsip ekonomi Islam muncul dalam rangka melakukan kritik dan solusi atas banyaknya kekurangan yang terdapat dalam ekonomi kapitalis. Selanjutnya, pada aspek budaya, Islam memiliki kebudayaan sendiri yang kosmopolit, tetapi Islam juga mengakui eksistensi kebudayaan lokal. Kosmopolitanisme budaya Islam dibentuk oleh budaya lokal, tempat Islam itu tersebar. Sebagai bukti konkret, kita mengenal Islam Jawa, Islam Madura, Islam Iran, dan lain sebagainya, yang meskipun secara kultur tidak sama, tetapi tetap dalam kesatuan Islam. Islam pada waktu berasimilasi yang membentuk tatanan kebudayaan baru yang khas. Kemudian pada aspek pendidikan, tawaran yang hendak disampaikan oleh Islam adalah pendidikan yang integralistik. Berbeda dengan pendidikan umum dewasa ini, Islam tidak menghendaki dualisme pendidikan. Pendidikan selain diperuntukkan untuk mencapai kebahagiaan dunia, juga seyogyanya diwarnai dengan nilai-nilai transendensi kepada Sang Maha Pendidik yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan seyogyanya mengutamakan kepentingan moralitas sebagai bagian yang esensial dalam tata kehidupan manusia. Namun demikian tidak berarti antipati terhadap modernisme yang merupakan produk barat. Oleh karena itu, pendidikan merupakan sistem bagi pengembangan iptek yang berangkat dari ajaran Al-Quran dan Sunnah. Sebagai pembaharuan pemikiran yang dapat merespon tantangan zaman tanpa mengabaikan aspek teologis dogmatis, dan sebagai sarana untuk menumbuh kembangkan sikap dan mental manusia yang benar-benar bertakwa kepada Tuhan tanpa mengenal batas akhir. Dan yang terakhir yaitu pada aspek teknologi. Islam menghendaki teknologi yang tepat guna, dalam arti tidak hanya memberikan kemudahan dan kenyamanan, tetapi juga tetap menempatkan manusia sebagai subjek penentu. Teknologi juga tidak boleh mengeksploitasi alam secara membabi buta sehingga merusak ekologi yang ada.
Globalisasi yang berangkat dari penggunaan teknologi yang merusak ekologi inilah yang dilarang dalam Islam. Selanjutnya, apa sih peran dan kontribusi Islam dalam peradaban global? Ada beberapa keunggulan yang dimiliki Indonesia dibanding negara-negara Muslim lain sebagai potensi pusat peradaban, yaitu memiliki penduduk Muslim terbesar di dunia, memiliki wilayah paling luas dan paling subur, memiliki budaya tradisional yang paling kaya, letak geografis yang jauh dari pusat konflik, sumber daya alam yang beragam dan melimpah, dan merupakan negara demokratis terbesar ketiga di dunia serta pertama di dunia Islam. Namun Indonesia masih memiliki handicap atau kekurangan, seperti kualitas pendidikan yang rendah, perekonomian yang tidak sesuai harapan, lemahnya menegakkan hukum karena intervensi politik, mafia hukum, maklar kasus, diskriminatif, sikap pragmatisme masyarakat, dan kurangnya etos kerja, dan kuatnya feodalisme sebagai warisan masa lalu. Kekurangan atau rintangan tersebut perlu penanganan tidak hanya dari masyarakat, tapi juga pemerintah. Namun, di antara keunggulan dan kelemahan tersebut ada beberapa potensi yang bisa dikembangkan, yaitu pluralisme agama, proses santrinisasi, dan moderatisme paham keagamaan. Dari uraian panjang di atas, tampak sekali bahwa kultur Indonesia menekankan perdamaian, moderat, dan toleran. Tiga aspek ini bisa dijadikan sebagai acuan untuk berkontribusi pada peradaban dunia. Ajaran damai ala Islam wasatiyah yang dianut di Indonesia pada akhirnya turut berperan dalam mewujudkan perdamaian dunia. Sebagaimana diketahui oleh khalayak umum, dunia kini sedang menghadapi ancaman dari paham radikalisme, intoleran, rasisme, sampai terorisme. Di berbagai belahan dunia, paham-paham tersebut menimbulkan konflik yang tak jarang berujung perpecahan. Kejadian ini juga menimpa negara-negara dengan penduduk mayoritas Muslim. Dalam kasus ini, Indonesia tampil di depan sebagai mediator atau penengah antara dua kubu yang berselisih. Sejak dulu Indonesia sering menjadi juru pendamai. Misalnya pada periode tahun 2005 sampai 2009, Kementerian Luar Negeri Indonesia telah bekerja sama dengan organisasi-organisasi Islam dan figur-figur terkemuka Islam Indonesia untuk turut aktif dalam berbagai konferensi antar agama dan antar peradaban yang diselenggarakan di Indonesia dan kawasan Asia Pasifik dan Eropa. Tak hanya itu, Indonesia juga menjadi mediator antara pemimpin Hamas dan pemimpin Islam Thailand untuk menyelesaikan konfliknya. Hal ini sesuai dengan salah satu prinsip negara Indonesia dalam pembukaan UUD 1945, yakni turut serta dalam menjunjung tinggi perdamaian dunia. Sejak dulu, Indonesia telah dikenal sebagai negara yang kaya kultur dan budaya. Indonesia dihuni oleh berbagai suku yang mempunyai karakteristik khasnya masing-masing. Dalam naungan Pancasila dan slogan Bhinneka Tunggal Ika, mereka bersatu padu tanpa pandang bulu. Dengan nilai-nilai yang terpatri pada Pancasila, rakyat Indonesia hidup rukun, tentram, dan penuh toleran. Salah satu hal yang membuat Indonesia dilirik oleh dunia adalah mengenai toleransi antar umat beragama. Kehidupan umat beragama di Indonesia patut dicontoh, bahkan saling tolong-menolong tanpa sekat, bergotong royong untuk menyelesaikan masalah bersama. Yang terbaru, toleransi antar umat beragama yang membumi di tengah pluralisme masyarakat yang sangat kompleks ini mendapat pengakuan dari Jerman. Aktualisasi konsep Islam berkemajuan dan Islam jalan tengah yang dijalani oleh masyarakat Muslim Indonesia dianggap berperan dalam menghidupkan nilai toleransi.
Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.